saya bikin buku yang mungkin terbantu banget tercipta, terjadi karena sesi kelas point of view sendiri. Karena buku ini sudah tertunda mungkin 7-8 tahun, lebih tepatnya gitu. Jadi secara nggak sadar waktu itu juga ketika buku ini terbit, terus kemudian saya tuh memang lagi cari materi-materi buat seminar, buka-buka lagi apa materi-materi point of view. Saya lihat tulisan saya sendiri, tiba-tiba ada tulisannya gitu. Launching buku, itu kan saya ikut kelas kalau nggak salah bulan Maret ya, bulan Maret, bulan April. Target setahun, dalam setahun ada dari 5 itu 2 atau 3 lah terwujud. Salah satunya branding dan salah satu duanya adalah si buku. Jadi agak amazed juga, wah ini pas banget ya setahun launchingnya memang kebetulan bulan April. Apa namanya terbit atau cetaknya tuh bulan April. Memang baru launching banget Mei, tapi exactly terjadi. Dan buat teman-teman memang pengalaman yang paling seru di Point of View level 2 kan kita lebih dalam ya Bu Mariati ya. Galinya tuh lebih dalam. Jadi dari beberapa hal yang dibahas tentang buku itu. Jadi saya banyak juga saya lihat-lihat lagi tulisan saya sendiri. Oh, mind blocking tentang buku tuh banyak sekali yang ternyata tidak berhubungan dengan buku tapi lebih berhubungannya dengan personal issue-nya kan gitu. Jadi wah seru ya dari jadinya buku yang di clearingnya, yang diberesinnya ternyata personal issue gitu. Jadi menariknya dari point of view yang terjadi adalah oh ternyata blocking itu mungkin kesannya tidak berhubungan tapi berhubungan. Nah sama kenapa kita bikin kelas ini juga, boleh masuk ke slide aja kali ya. Kenapa kita bikin sebetulnya kelas ini juga ingin melengkapi si buku ini sendiri. Karena sebetulnya gini, saya berpraktek slimming, nutrisi sih sebenarnya basicnya ya, berpraktek nutrisi karena masalah pribadi juga. Jadi saya lahir dengan kondisi dari lahir gemuk, kelebihan beratnya cukup lumayan, jadi masuk usia dewasa tuh saya kelebihan mungkin sekitar 20 sampai 30 kilo, belum hamil tuh ya. Jadi cukup challenging. Jadi sudah bermacam-macam diet saya coba, tapi seperti pada umumnya selalu up and down gitu kan. Kurus, gemuk lagi. Makanya saya juga, jadi semua di buku ini sebetulnya adalah cerita tentang hal-hal yang saya temui, baik yang saya alami pribadi, atau saya pelajari, atau saya ketemu di pasien, saya coba rangkum, nggak terlalu berat bukunya, yang penting ada informasi yang lebih jelas, nggak cuma sekedar, oh diet itu cuma nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, cut kalori, ternyata tidak sesimpel itu kalau di dalam badan kita. Banyak faktor-faktornya, dari mulai faktor fisik sampai psikis. Nah itu yang mungkin dengan tools point of view ini kita bisa lebih membuka tentang masalah pikiran kita ini, gitu kan, dari point of view sendiri. Nah, kenapa right versus relevant matters itu? Jadi sebetulnya gini, tidak semua diet itu untuk semua orang. Satu diet nggak akan cocok buat semua orang. Mungkin basicnya iya ya, kalau kita bicara tentang cutting kalori gitu kan, jumlah makanan mungkin iya. Tapi ternyata ada hal yang lebih spesifik tentang tubuh kita sendiri yang harus kita ketahui. Ya, kenapa? Karena setiap orang punya masalah tubuh dan mind yang berbeda-beda. Ini yang paling penting nih. Jadi nggak satu fit for all tuh nggak. Kalau di badan kita very unik meskipun ada pattern-patternnya, tapi kadang-kadang nanti ada beberapa pattern yang tergabung ya. Terus orang juga punya hidup yang berbeda, punya timing yang berbeda, punya fokus yang berbeda gitu kan, dan punya masalah tersembunyi yang akhirnya bisa mengganggu si program diet dan kegemukan ini. Mudah-mudahan di point of view ini kita bisa membuka cukup banyak, yang pasti belum semuanya ya, karena main kita sangat apa namanya banyak. Saya juga waktu mau nyusun ini pertanyaannya jadinya banyak gitu kan, tapi kita pilih yang mungkin paling basic lah untuk kita semua. Next slide-nya boleh? Jadi harapan di sini sebetulnya adalah objektif ya, objektifnya kita bisa mengenali tubuh, tubuh dan emosi kita sendiri. Sehingga dari 2 item basic ini aja dulu, kita bisa lebih menemukan cara yang lebih pas untuk kita bisa menjalankan diet kita secara konsisten. Karena basically yang penting dari diet itu konsisten, jadi bukan musiman gitu. Kayak misalnya, oh saya punya program sekian bulan. Nah itu oke, tapi kalau mindsetnya cuma sekian bulan, berarti bukan seumur hidup dong. Iya nggak? Padahal kita kan pengen sehatnya seumur hidup ya.
pengen langsingnya atau anti-agingnya seumur hidup. Nah, ini yang mindset-mindset yang mungkin nanti perlu dirubah gitu. Bahwa sebetulnya kalau saya tiap ada pasien, saya selalu bilang bahwa kamu jadi seperti Anda atau ibu atau bapak atau siapapun, jadi seperti sekarang ini ya karena pola hidupnya. Berarti ada yang tidak, kalau hasilnya kalian tidak suka, gitu kan, pengen dirubah, tidak nyaman, atau malah jadi sakit, berarti ada yang tidak cocok. Berarti ada yang harus dirubah. Dan perubahannya berarti adalah lifestyle-nya. Bukan hanya sekedar, oh saya minum obat ini, oh saya mengurangi ini hanya untuk ini, nanti balik lagi. Nah itu biasanya nanti akan jadi diet yoyo. Oke, di sini ada pertanyaan dulu? Nah, kalau nggak sambil jalan aja ya, boleh di kolom chatnya, boleh. Nah sekarang mari kita post. Untuk teman-teman pasti udah tahu ya. Eh, Kebanyakan kayaknya di sini kan eh, member ya, tribe-nya ya. Jadi let's pause. Lagunya dari ini ya, Bu Ellen ya. Kita pause dulu. Mari kita eh, rasakan dulu experience. Bu Ellen, lagunya boleh dipasang? Ya, sudah ada yang mau sharing apa yang didapat dari post ini? Mungkin Bu Herlani, saya lihat tadi Ibu kayaknya menghayati sekali, Bu. Yang saya dapat sih light and happy gitu dari Ah, eh, itu aja, Bu. ya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Mungkin Pak Riko? Sebenarnya saya terganggu sih sama wajahnya dokter. Jadi Aduh, terpaksa. saya tutup mata aja deh kalau gitu, Pak. Jadi perlu merem gitu. Jadi yang saya dapat adalah ya bagaimana bisa memanfaatkan waktu untuk lebih menyayangi diri. Hmm. Itu yang saya lihat. Saya menyayangi diri artinya supaya sehat. Oh iya baik, Pak. Bagus, Pak. Ada lagi yang mau share? Mungkin Ibu Ade?
Oke. Wah, ada yang rasanya terbang, melayang. Wah, asik Oh, nih. siap untuk menerima materi dan hidup baru, Oh bisa iya, lebih sehat. amin. Alhamdulillah. Tuh, jadi semangat nih. Siap. Ibu Mariati mau sharing juga, Bu. Ibu dari tadi senyum-senyum nih kayaknya, Bu. Hah? Saya membayangkan tubuh saya ringan seperti Mudah-mudahan setelah ini bubu kita semua ringan ya, Bu ya. Aduh. Ya syukur. Memang itu terus terang itu salah satu lagu favorit saya. Lagu yang ada sedihnya gitu ya, ada happy-nya gitu, ada exciting-nya. Memang kan hidup seperti itu ya. Dan yang paling utama sih ringan gitu kan. Jadi saya sih pengennya hidup tuh dibawa ringan aja lah. Semua pasti punya masalah, semua pasti punya eh, bahagia atau apa, tapi dibawa ringan aja lah. Seperti berat badan kita ya. Kita bawa ringan habis ini ya. Oke, boleh kembali lagi ke slide-nya. Oke, sekarang ayo kita siap-siap. Time to experience. Boleh next slide. Pertanyaan pertama adalah how do I see my body? Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya agak-agak tricky. Oh, enggak di. Seru-seru aja, terserah kalian mau menanggapi seperti apa. Kita bisa masuk ke slide berikutnya ya. Nah, silakan pilih dari gambar-gambar ini mana yang mungkin terasa connect dengan diri kalian dan pertanyaan tadi. pertanyaannya boleh diulang, Dokter Yofi? Oh, boleh. How do I see my body? How do I see my body? Silakan. Nah, teman-teman boleh amati dari kartu-kartu yang ada ini, gitu ya. Kalau teman-teman melihat tubuh sendiri, kira-kira satu foto mana yang mewakili? Boleh tulis di kolom chat gitu ya. Ya. Mana? Oh, ada yang yellow flower. Oh, yellow flower. Nomor 5 itu berarti yang everything is okay ya. Ada yang not enough ya. Oh, yang not enough lumayan ya. Wah, kebanyakan kayaknya itu, Dok. Iya. Nah, Karena kenapa pertanyaannya how do I see my body? Karena em, kebanyakan orang itu punya judgment terhadap diri dan tubuhnya sendiri. Ini yang judgmentnya itu pun ada yang alam sadar, ada yang alam bawah sadar. Jadi secara jujur sebetulnya ketika kita berkaca gitu ya, eh, apa sih yang kita lihat di diri kita atau yang kita pikir orang lihat di diri kita gitu ya, atau yang memang orang benar-benar pikir tentang diri kita dan kita terima itu bisa jadi em, akumulasi tentang diri kita sendiri. Karena eh, you are what you think you are gitu kan. Nah, jadi coba kita hari ini manfaatkan untuk kita explore gitu kan. Eh, how do I see my body? Apakah kita ketika memikirkan diri kita atau melihat tubuh kita, kita merasa happy gitu kan? Atau kita merasa kok kayaknya kita apa ya, nggak aman gitu ya. Banyak dari kita yang kayak pengen merasa apa sih kita kayak lemah gitu kan, kayak kayak pengen menyembunyikan diri kita misalnya gitu kan, atau selalu merasa oh saya kurang ini kurang itu gitu kan, kayaknya ini lucu deh kalau ini dibenerin gitu kan, kalau ini dihilangin gitu atau ini ditambah gitu kan. Jadi selalu melihat dari atau juga kita selalu melihat dari sisi kekurangannya gitu, atau kita malah malu atau kita malah pede gitu kan, ya ini gue gitu kan, ya terima aja gitu kan, suka atau nggak suka gitu kan. Nah, seperti itu, atau sebenarnya banyak yang kita sembunyikan gitu dengan diri kita sendiri. Silakan coba kita bereksplor di sini gitu sambil question. Kalau sudah memilih kartu, teman-teman yang sudah memilih kartu sudah mantap nih, oh ya ini kartunya, mungkin boleh dieksplor gitu kan. Apa sih yang dilihat dari foto ini gitu kan? Kenapa tertarik dengan foto ini gitu kan? Kalau mungkin yang dipilih sosok orang, apa sih sosoknya gitu kan? Detailnya seperti apa warnanya juga yang misalnya warnanya, oh tertarik karena warnanya gloomy gitu kan, kayaknya setiap saya melihat badan saya kok gloomy, nah, misalnya gitu kan. Atau misalnya ada yang kurang gitu dari foto ini, kok kayaknya ada yang kurang ya, perlu ditambahin ini gitu kan. Emosinya yang muncul apa ketika melihat ini, oh gua banget, atau justru kayak malah tertarik tapi kayak nggak mau lihat gitu kan. Ada hal apa yang tidak mau lihat di situ gitu kan.
apa hal-hal yang berkaitan dengan foto ini. Kenapa kalau udah mungkin kita bisa sambil loncat dulu ke slide yang berikutnya. Nah ini udah ya, tadi ini cuma cerita tentang how do I see my body, tapi juga suka banyak pendapat-pendapat orang yang masuk ke kita gitu kan, kayak belief-belief bahwa kayak dari zaman dulu ya, orang tuh selalu beda-beda nih persepsi tentang beauty. Karena mau nggak mau ketika kita bilang badan kita, terus terang lebih dominan orang itu melihat badan untuk urusan beauty-nya daripada sehatnya, bener nggak? Gitu kan, malah ada anekdot yang cerita bahwa atau kepercayaan yang cerita bahwa biar gemuk asal sehat, nah, kan gitu ya. Siapa yang masih percaya itu? Gitu, karena sebenarnya kita bicara ketika kita ada penumpukan lemak atau penambahan berat badan, itu adalah suatu cerita bahwa ada metabolisme yang terganggu. Nah, di buku ini saya cerita lebih detail lah tentang apa namanya tipe-tipe badan yang terpengaruh dari hormon. Ya, mungkin ini jarang, belum banyak orang yang membahas tipe-tipe badan yang terganggu gitu kan, dari hormon-hormon itu sendiri. Jadi misalnya saya cerita sedikit ya sambil kalian boleh nulis-nulis, nanti saya butuh kalian untuk sharing juga pilih kartu apa nih biar kita sama-sama bahas ya. Nah contohnya misalnya gini, ada adrenal type. Adrenal type itu kalau di kita disebutnya adalah orang yang stresan. Jadi kalau orang yang stresan, karena stres itu akan mempengaruhi organ namanya adrenal, disebutnya adrenal. Jadi orang-orang yang stresan biasanya secara emosi dia cepat cemas gitu kan, cepat merasa stres, mungkin depresi, mungkin insomnia. Nah, bentuk tubuhnya biasanya dia membesar hampir di seluruh badannya. Mulainya mungkin sedikit-sedikit, tapi biasanya mulainya nanti dari perut dulu. Mulai dari perut, tapi perutnya lembek biasanya. Beda sama yang liver type. Kalau liver type perut juga, tapi dia lebih bloated, lebih keras biasanya gitu. Nah, ya, terus ada yang ovary type. Ini bisa tipe ibu-ibu ya, karena itu tipe kayak buah pir. Jadi kalau kita lihat di kaca, oh tipe badan saya tuh kalau menggemuk tuh areanya di pinggang, pinggul, paha itu ovary type. Atau kadang-kadang juga mungkin payudaranya yang besar, itu ovary type. Ada juga thyroid type. Nah, kalau thyroid type juga hampir semuanya besar, tapi dia khasnya biasanya betisnya besar, pipinya cabi, yang nafas aja juga jadi gemuk. Nah, itu bisa thyroid type tuh, karena thyroid type biasanya metabolismenya jauh lebih lemah daripada yang lain. Gitu. Jadi sebetulnya ada penjelasan medis dari tipe badan orang, tapi di hari ini sebetulnya saya lebih pengen ngebahas apa sih yang kita lihat dari badan kita sendiri. Kenapa nanti ada penjelasannya di slide yang di bawah. Oke. Nah, kalau udah, saya pengen teman-teman ada yang mau sharing mungkin, pilih kartu mana, tertarik dari kartu mana, ada boleh share di chat atau ada yang mau ngomong, ada yang dari kalau saya tunjuk takutnya tertekan, nanti stres lagi. Ada yang mau langsung share nggak misalnya dengan apa? Dengan oh ini saya ternyata dapat ini misalnya gitu. Yang pilihan tadi ya, Iya, Dokter atau ya. Bu Mariati kayaknya nih mau sharing nih, udah siap nih kayaknya. Di atasnya banyak nih sebenarnya kan. Tadi ada teman-teman yang pilih, ada yang yellow flower gitu ya. Lalu kemudian ada yang kartu nomor 4, 5 dan segala macam. Nah, kayaknya kita boleh ini deh dokter, random gitu ya. Ajak teman-teman untuk sharing kenapa kok pilih itu, apa yang mereka lihat dari tubuh mereka gitu ya. Iya. Dan apakah mungkin relate dengan penjelasan dokter tadi gitu ya. Apakah aku tipikal yang tiroid kah, atau yang tipikal adrenal atau apa yang mana nih gitu ya. Oke. Nah, dokter mau tunjuk yang mana? 7 kartunya. Ininya, apa Orangnya. namanya? Iya ya. Ini kan di sini kan udah ada nih teman-teman yang tulis tadi. Oh iya. Coba Mbak Fani. Karena dia pilih kartu nomor 1, jadi kita mulai. Mau sharing kah? Kalau berkenan. Fani di mana ya? Masih ada nggak? Oh ada nih. Kayaknya hilang ya. Ada sih kayaknya di ininya. Cuma nggak tahu apa Mbak Fani mau join atau masih bingung. Atau yang ready siapa? Antara Mbak Feni. Oke. Atau ini nih, Bu Emma yang tadi milih kartunya sama Fani nih. Oh ya, yellow flower yang ya. Yellow flower. Bu Emma boleh open mic untuk sharing
Apa yang membuat, apa yang Bu Emma lihat dari diri gitu ya, dan kenapa kok pilihnya kartu yang itu? Adakah Bu Emma? Kayaknya Bu Emma nggak ada ya. Oh ada. Oh ada. Ah, ah. Oke, Bu Emma memungkinkankah? Oke, atau dari teman-teman nih yang tadi sudah sempat pilih. Boleh, siapa yang mau? Saya Mbak Mariati. Oh, silahkan. Ibu Tadi saya Sulis ya. memilih, Mm-mm. ya dokter. Ya. Saya memilih kartu 4 kayak itu yang gambar anggur ya. Not Oke. enough. Ah, Melihat anggur itu mm, kayaknya badan saya harusnya seperti buah itu ya, seger, kinclong. Tapi kok kayaknya nggak kinclong apa karena umur saya yang udah banyak gitu. mm, Sepertinya memang harusnya bisa kinclong seperti anggur itu kalau ada upaya-upaya tertentu, misalnya biar terlihat segar itu bagaimana gitu ya. Terus mm-mm. kemudian lebih apa ya? Kalau anggur itu kan menggemaskan, kalau lihat gambar itu menggemaskan ya. Pengennya seperti anggur itulah, dokter. Menarik tuh, Bu. Nah, saya model tipe yang mana ya? Kayaknya sih eh yang adrenal ya, adrenal Hmm, itu model adrenal mm-mm, mm-mm, itu. Tinggi saya 163, berat badan mm. 69. Oh, Jadi sebenarnya ya nggak terlalu over sih Bu ya. Satu. ya nggak over, tapi di bagian tertentu itu besar gitu, tinggi besar. Kalau keluarga saya tinggi besar semua. Seperti Kalau Ibu menggemuk biasanya area mana dulu yang muncul, Bu? Yang paha. menggemuk. Nah, paha. Kalau paha kayaknya lebih ke over Ibu. Oh, ovary. Oh, paha. Hmm, Kalau saya paha. mm-mm. Kalau Ibu tipenya tipe ovary, memang biasanya munculnya di paha, di pinggul gitu Bu, biasanya. Nanti baru ke tempat Oh, lain. ovary. Ya, Oh, ya. nanti ada diet khususnya Bu, biasanya itu. Karena diet tipe Oke. ovary tidak bisa sembarangan diet juga. Ada beberapa makanan yang dianggap sehat, tapi Hmm, ternyata dipantang untuk di tipe ovary ini, misalnya gitu. oke. Waduh, terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol, Bu. Tapi hintnya adalah semua produk yang estrogenik itu Ibu harus kurangi. Jadi mengandung estrogen tinggi, misalnya kayak daging merah, susu, gitu. Beberapa sayuran seperti bayam, misalnya itu juga harus hati-hati. Tahu, tempe juga harus hati-hati. Jadi cukup aja, jangan berlebihan. Misalnya gitu. Oke. Jadi makannya harusnya boleh makan tapi nggak berlebihan gitu ya. Betul pasti. Dan jenis-jenisnya kan kadang ada orang yang oh saya mau diet aja nggak banyak makan daging tapi terus makan tahu tempe padahal untuk orang tipe ovary tahu tempe juga bisa jadi problem kalau kebanyakan. Gitu loh, Bu. Iya, padahal tiap hari makannya tahu tempe doang. Nah, kan? Hobinya makan tahu tempe. Jadi perlu dikombin Bu apakah dengan telur, apakah dengan Ya, ikan ya. ikanan gitu, Bu. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama, Bu. Thank you Bu Sulis untuk sharingnya. Nah kan Ya, jadi ketahuan kan tipenya apa. Nah dapat konsultasi udah dapat resepnya dikit nih gitu ya dari dokter Yofi. iya betul. Oke, boleh satu lagi yang udah bersiap untuk sharing nih Bu Gladisa, boleh sharing. Wah langsung banyak yang ini dong, raise hand. Boleh Bu Gladisa sharing. Halo, ya. Halo. Halo Dokter Yofi, halo semua. Halo, Dok Bu Yofi, Gladi. kamu cantik sekali malam ini. Aduh, terima kasih, Bu. Saya ini baru pulang Tapi loh. emang selalu cantik. Oke, aku pilih gambar nomor 3 waktu itu. Jadi orang yang makan stroberi ya. Oh iya, oke. Ya, betul. Mm-mm. Kenapa aku pilih gambar itu ya karena ya aku merasa diriku tukang makan. Jadi pas banget itu ya, representatif ya. Mm-mm. Gambarnya orang lagi makan gitu, lagi mangap Mm-mm. gitu. Oke, terus apa Eh lagi? itu sih ya tertariknya gara-gara lihat orang mangap aja makan. Nah itu kayak cocok sama gue gitu. Sering makan, Bu, berarti, Bu? Atau sangat senang Kenapa? makan, Bu? Sering makan atau sangat senang makan gitu? Sering makan sih kayaknya enggak deh, tapi Hmm. memang suka makan segala macam jenis makanan ya aku makan Oh, juga, terutama makanan Indonesia ya. nanti itu cocok dengan pertanyaan nomor 2, Bu. Tenang.
Ada berikutnya Ah, nih. wah, boleh. Nah, terus untuk body type, kayaknya aku yang ovary. Ah, oke. Ovary, ya jadi lebih ke perut ke bawah ya, kalau Ya, gemuk ya. mm-mm. Berbutir Terus gitu ya. pas banget dengan keterangan Dokter Yofi tadi, kayaknya memang aku tuh ada sakit di bagian kandungan. Hmm. Terus pernah dicek juga kan itu kelebihan hormon estrogen Hmm. Ya, ya, gitu. ya. Nah, jadi mau dietnya, tadi udah dapet resep ya. Dietnya kan nggak boleh makan daging merah, tahu tempe. Tapi kan apa kalau makan yang non halal itu, kalau daging babi itu daging putih ya dok ya, bener nggak ya? Sebetulnya itu tuh masih masuk daging merah, Bu. Oh Karena masih dia, termasuk daging merah ya? dia masih termasuk ke situ sebetulnya. Itu yang harus Anda Hmm. hati-hati. Dan lagi kan Oh, dia itu fatnya cukup banyak ya, fatnya. fat. Iya Yang betul. nah, dalam fat itu banyak mengandung estrogen juga. Fat itu kan menghasilkan estrogen, Bu. Oh, Itu yang harus I see. hati-hati. Oke. Nah, dok, sebetulnya nih ya, aku kan sakit begitu, estrogen tinggi. Sebenarnya karena gaya hidupku makan makanan yang banyak mengandung estrogen tinggi, atau memang dari sononya udah ada, ditambah lagi, ya udah dari sononya udah ada ya emang sakit gitu loh. Nah, Memang karena itu turunan sih. jadi gini, Bu, sebetulnya dalam manusia itu ada faktor genetik dan epigenetik. Jadi Hmm. turunan itu kan genetik ya. Cuma sebenarnya genetik itu mostly sekitar 30-40% sebetulnya. Nah, sisanya adalah gaya hidup. Jadi ibaratnya ibu punya bibit, nah cuma karena gaya hidupnya juga tidak sehat, dia akhirnya menumbuhkan si bibit ini. Nah, kayak saya punya Bu, saya punya estrogen, saya hampir semua ini punya Bu. Estrogen punya, tiroid punya, adrenal punya gitu ya Bu ya. Makanya bikin buku ini karena pengalaman sendiri. Nah, tapi dengan gaya hidup yang benar, akhirnya si problem itu minim munculnya Bu. Saya dari SMA tuh udah ada kista di payudara, ada FAM lah waktu itu. Ada endometriosis, ada tiroid gitu segala macam karena gaya hidup yang tidak sehat, karena pola makan yang nggak sehat. Nah, kita memang harus hati-hati sekarang karena makanan sekarang banyaknya didesain untuk enak. Belum lagi teknologi pangan itu kan targetnya mereka adalah memenuhi kebutuhan pangan sebanyak-banyaknya. Mereka nggak terlalu memperhatikan kualitas makanannya. Yang penting banyak, massal. Jadi akhirnya teknologi pangan banyak merubah, jadi membuat mutasi genetik. Ini yang juga kadang-kadang nggak bisa diterima sama badan. Jadi banyak makanan yang akhirnya dianggap sampah sama badan dan kalau tidak sempat dikeluarkan mereka masuk ke lemak gitu loh. Nah, ini yang masalahnya tuh di sini. Jadi sebetulnya saran dari saya memang sebisa mungkin makan makanan yang tahu bentuknya. Jadi kalau ayam ya ayam aja, jangan ayam yang udah dibentuk nugget gitu. Yang diapain itu tuh semakin sudah di plastik, di botol, di kotak, di kaleng itu biasanya udah semakin gak jelas apa yang di dalam itu gitu. Oke, Banyak thank kan you yang dok. Kalau kalau essence. oke, kalau seafood masih boleh dok. Nah, seafood itu jadi gini ya Bu ya, kalau kita bicara yang ideal banget sekarang kebanyakan makanan udah pada nggak sehat. Tapi minimal kita boleh seafood tapi kita tahu lah asalnya dari mana. Kayak misalnya kita bicara tentang oh salmon sehat misalnya, tapi kalau salmon yang farming itu jauh lebih nggak sehat daripada salmon yang wild. Memang makanya harganya lebih mahal. Kayak kalau Ibu perhatiin ya ke toko-toko misalnya kita bicara daging sapi aja. Daging sapi yang grass fed ada tulisannya Pak. Dari dulu kita kan mikir kan sapi makannya rumput ya, kenapa ditulisin grass fed gitu kan? Nah, ternyata makanan sapi sekarang kan pakai pakan namanya. Itu campurannya udah macam-macam. Ya kalau yang baiknya sih mungkin campurannya ada cacing gitu ya, tapi kalau yang udah nggak bagus udah saya juga nggak tahu itu campurannya udah apa isinya. Gitu. Yes. Oke, thank you banget dok pencerahan Ya, nih dari sini. sama-sama Bu. Tadi ada lagi ya, satu lagi? Tadi Atau udah? siapa ya? Oke. Kalau enggak, lanjut dulu yang kedua kali ya, Dok. Karena Boleh, nanti ada teman-teman juga bisa sharing lebih lanjut. betul. Boleh, next slide-nya Oke, adalah sekarang what is, yang kedua ya. ya, oke. Next slide-nya adalah, pertanyaannya sih sebenarnya what is your relationship with food? Nah, kenapa pertanyaannya ini? Karena ini balik lagi ke secara teori dan secara pengalaman aku di lapangan, food itu punya cerita banyak dengan kita. Benar nggak?
nggak cuman food itu kalau zaman dulu benar-benar adalah hal yang membuat kita tetap hidup gitu kan. Zaman primitif gitu ya, kita kan berburu untuk makan, untuk hidup. Jadi food ya makanan aja. Tapi sekarang kita punya banyak cerita dengan makan. Boleh next slide biar sambil kita bisa memilih. Nah, saya pilihin ini juga ada maksudnya, tapi teman-teman boleh coba merasakan mana kalau pertanyaannya what is your relationship with food? Mana kata yang paling bisa menggambarkan? Victim, anxious, manipulative, balance, pleaser, spoiled, misalnya gitu. Nah, sambil dipilih, boleh di picture dulu kali kalau misalnya sambil dirasa-rasa. Boleh share juga di chat. Oke, ada yang 4, ada yang pleasure, 5, ada lagi 3. Oke. Menarik ya. Oke, sambil nunggu yang lain, boleh next slide. Nah, saya cerita dikit ya secara teori. Kalau kita bicara tentang food, pasti kita ada hubungan dengan nafsu makan. Nah, cuman nafsu makan itu ternyata ada beberapa tipe. Ada nafsu makan yang memang kita beneran lapar. Jadi kita memang kerasa aja gitu ya, perutnya kerucuk-kerucuk gitu kan, lapar gitu kan. Nah, ini biasanya paling gampang tahu tipenya adalah kalau orang yang memang physical hunger dikasih makan apa aja mau. Karena memang dia fisiknya si perut yang perlu diisi. Jadi dia cuma dikasih timun aja, mau aja karena dia benar-benar lapar gitu kan. Nah, ada juga yang practical hunger. Jadi misalnya dia udah kebiasa, oh ini waktunya makan siang nih, oh ini waktunya makan malam gitu. Jadi atau oh kalau misalnya ada acara gitu kan, ini waktunya makan-makan nih, ada misalnya selamatan gitu kan, kekawinan gitu, jadi lapar gitu kan. Nah itu practical hunger. Tapi ada juga yang mode atau taste hunger itu biasanya spesifik, pengennya apa aja kalau misalnya diajak makan yuk. Dia udah ngebayangin gitu, oh saya maunya makannya ini, itu udah kerasa di ujung mulut gitu. Itu craving juga untuk specific food. Atau juga emotional atau heart hunger. Jadi kalau ketika dia emosi, nah dia kerasa tuh laparnya. Gitu. Jadi nanti teman-teman belajar ya, kalau misalnya lagi lapar, coba challenge aja ke diri gitu. Kalau misalnya pengen tahu ini lapar apa sih sebenarnya gitu kan. Oh ternyata kalau misalnya pengen tahu ini laparnya beneran lapar apa enggak, tawarin aja makanan apa aja yang sehat gitu kan terutama. Tapi kalau nggak mau nolak terus ngebayangin makanan apa, mungkin adalah taste hunger atau emotional hunger gitu kan. Atau misalnya mengalami apa tiba-tiba lapar. Nah, karena gini, ini yang harus hati-hati ya. Saya banyak nemuin banget di lapangan, banyak banget orang yang mengalihkan isu emosi mereka dengan makan dan itu sudah otomatis, autopilot. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang gambarannya seperti ini. Jadi ada yang menggolongkan bahwa keinginan makan kita itu sebetulnya adalah bentuk pengalihan dari emosi tertentu. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang rasanya, yang penting gue pengen gigit aja pokoknya. Pengen kerok-kerok gitu. Ternyata apalagi kalau pengen crunchy, crispy, ternyata ada hubungan dengan emosi angry atau frustrating. Gitu kan. Atau kalau pengen yang gigit yang solid itu bisa kayak orang marah, orang bingung gitu itu juga bisa. Pengen yang manis mungkin lagi mengalami sedih secara nggak sadar atau depres. Yang salty juga bisa stres, anxious atau juga bosen juga bisa gitu kan. Creamy dan segala macam butuh comfort, butuh support. Jadi coba mulai sekarang kalian kalau mau pas lagi makan gitu ya, coba mulai awareness-nya dilatih gitu, awareness dilatih. Ini saya beneran lapar, atau saya lagi mengalihkan emosi saya, atau saya lagi kangen sama terhadap makanan tertentu karena situasional, sehingga kita bisa lebih mengatur pola makan kita. Walaupun nanti ada emosinya, kita bisa explore ya, pakai point of view juga bisa gitu kan. Sebenarnya kita buka lagi kartu yang lain, sebenarnya emosi apa sih gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang udah milih, coba boleh diekspor lebih dalam lagi. Apa namanya? What's right diet for you-nya nanti ya. Di halaman berikutnya kita coba, aku pengen dengar dulu nih buat teman-teman yang udah milih. Boleh sharing nggak?
Tadi yang siapa nih yang pertama? Mbak Tina, nomor 4. Boleh nggak sharing? Kenapa connect dengan si nomor 4? Halo. Halo. Nah, kenapa connect dengan nomor 4? Karena aku berasa nggak terlalu pilih-pilih makanan ya. Jadi misalnya tiap pagi minum jusnya seleri yang rasanya bisa kita ambil hikmahnya aja saking nggak enaknya. Tapi kadang-kadang juga kepengen makan yang enak-enak, misalnya Hmm. daging yang banyak fatnya. Jadi Hmm. kayaknya nggak terlalu pilih-pilih gitu loh. Mau makan apa aja nggak apa-apa. Hmm. Mau makan apa aja nggak apa-apa. Berarti kalau posisi sekarang makan sehat pun fine gitu ya? Atau gimana? Oh, makan sehat fine, makan daunan selat-selat gitu fine, tapi makan nggak sehat yang enak-enak fine juga, karena hidup kan harus seimbang ya, karena kalau Nah, makan sehat itu. terus kan agak ini ya, Oke. belum Jadi makanan itu adalah something yang menyeimbangkan gitu, Bu? lebih ke kalau lagi sendirian atau maksudnya nggak keluar rumah itu lebih enak di badan kalau makan sehat ya sebenarnya, tapi kalau lagi keluar rumah lebih ke bisa menyesuaikan orang lain makan apa gitu loh, jadi bukan yang strict sehat doang gitu, nggak gitu juga. Oh, boleh dieksplor sedikit nggak, Bu, si balance ini artinya apa hubungannya dengan si food-nya ini sendiri? Hah? Gimana maksudnya? Nah, kan Ibu tadi milih kan your relationship with food, Ibu kan milihnya balance nih. Nah, boleh lebih dijelaskan nggak? Jadi nggak strict yang cuman maunya misalnya sehat terus gitu, nggak yang kayak gitu. Jadi lebih ke ya menyesuaikan aja. Oke. Ibu sendiri dalam fisiknya ada masalah atau enggak? Berat badan, kesehatan? Aku tinggi 163, beratnya 52, 53. Cukup ideal ya. Masalahnya adalah, aku tahu masalahnya adalah kurang kencang gara-gara kurang rajin nge-gym. Kurang apa, Bu? Kurang kencang. Jadi fatnya banyak, kurang muscle. Oh, kurang olahraga berarti. Umur berapa, Bu? Maaf. Aku 29. Oh, 29. Iya, iya, iya. Sedang lagi masa peralihan juga ya, 29. Oke. Berarti tidak ada masalah dengan makanan, tapi mungkin dengan gaya hidup ya. Iya. Aku lagi mulai nge-gym sih, sakit semua badannya. Iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Bu, sharingnya. Oke, terima Oke. kasih. Ada lagi yang mau sharing? Ade? Bu Ade ya ini ya? Yes, Dok. Gimana? Aku pilih pleasure, tapi yang menurut saya Dok tuh lebih muncul itu gini Dok. Circle kalau misalnya lagi PMS, pokoknya seminggu mau mens itu menggila. Pokoknya level pedesnya itu benar-benar gak kira-kira gitu loh. Nah, Dan itu muncul itu memang ketika itu aja. Jadi kalau misalnya setiap mau PMS tuh makan bener-bener jadi berlebih, tapi nanti ketika udah mensnya keluar ya udah kayak ya udah kepada pola yang semula aja gitu loh Dok. oke. Berarti makanan itu adalah Pleasure. pleasure. Yes. Itu highlightnya seru ya, pleasure gitu ya. Tapi Ibu tahu persis kapan si pleasure itu dibutuhkan ya, Bu ya? Yes. Dan biasanya saat moments itu. Berarti bagus tuh, Bu. Yang lain juga sama nggak? Yang milih pleasure ya? Ada Bu Bianti sama Bu Arini ya? Mau sharing kah, Bu Bianti? Pleasure itu karena apa ya? Sebenarnya tadi rada ini ya, rada antara makan itu memang sesuatu yang memang kita perlukan, tapi kan kadang-kadang mungkin kalau saya rada nggak memperhatikan, ya maksudnya oke, makan sehat karena mungkin dari kecil kan memang kita diajarin, kalau generasi saya kan belum banyak junk food, belum ada pilih banyak restoran, jadi kan dari kecil kita memang sudah terbiasa memang makan makanan rumah, komposisi pasti ada yang 4 sehatnya lah. Jadi sebenarnya itu udah menjadi pola,
Tapi karena mungkin sekarang punya banyak choice, jadinya ya sering kepleset ke pleasure juga. Apalagi kalau sedang uh, ya sedang bersosialisasi atau sedang ada kegiatan di luar rumah gitu. Seperti itu sih, Dok. Ya betul, betul sih Bu. Karena memang secara teori makan itu bisa meningkatkan beberapa neurotransmitter, termasuk endorfin, termasuk serotonin, termasuk dopamin. Jadi memang jebakan Batman-nya di makan itu sendiri, karena makanan itu sendiri bisa membangkitkan rasa yang kita cari. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita lagi, kan tidak ada manusia yang terlalu menikmati rasa nggak nyaman gitu kan. Semua orang tuh biasanya pengen ngerasa nyaman, ngerasa bahagia. Jadi otomatis biasanya otak kita tuh sendiri belajar mana sih yang gampang membuat pleasure itu atau membuat rasa nyaman, rasa bahagia. Dan sayangnya makanan termasuk adalah hal yang paling gampang membuat si rasa itu gitu kan. Buat rasa tenang, membuat rasa nyaman, seger gitu kan. Jadi nanti brain kita tuh akan meng-capture itu. Nah, yang paling bahaya tuh sebenarnya ketika sudah otomatis terjadi. Jadi banyak pasien aku yang kadang-kadang malah tidak sempat merasakan emosinya, tapi dia udah otomatis pengen ini gitu. Tapi ketika di breakdown gitu kan, ketika kita belajar lagi tentang emosinya sendiri, misalnya kita ajarin dia untuk cara meregulate emosi, baru tuh kelihatan bahwa oh ternyata saya itu secara tidak sadar atau bahkan secara otomatis, misalnya jam 4, jam 5, oh butuh kopi, oh butuh cemilan, itu karena oh memang jamnya itu kan jam udah mulai sore tuh, ketika sore baterai kita udah mulai habis gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi udah apal gitu, oh kita harus disuplai sama ini, supply sama ini. Atau kita kangen dengan makanan. Nah ini akhirnya menjadi relationship dengan food itu sendiri. Nah ini teman-teman yang aku harap sudah mulai juga aware. What is your relationship dengan food? Karena saya punya pasien yang satu-satu literally ngomong bahwa food is my best friend. Dia bilang gitu, karena gampang. Pokoknya kalau sama dia pasti menyenangkan, mungkin efeknya setelahnya yang tidak menyenangkan, dia jadi gemuk, jadi apa. Tapi literally dia bilang food is my best friend. Nah ini perlu kita rilis lagi nih gitu kan mindsetnya. Karena bahaya nih kalau kita bilang food is my best friend gitu kan. Nah terus apa lagi ya? Kalau yang lainnya ada yang jawab yang lain enggak? Nah yang nomor 3 nih kayaknya seru nih. Bu siapa? Mayer ya, jawab nomor 3. Bisa sharing nggak sama Bu Gladys ya? Yang jawab nomor 3. Iya betul Dok, saya jawab nomor 3. Oke, boleh sharing nggak? Ini seru nih. Malu nih. Nggak apa-apa Bu. On cam ya. Jadi saya pilih nomor 3 tuh manipulatif. Karena saya merasa tuh saya makan itu tuh ya memang di satu sisi lapar, tapi laparnya nggak 100% sih, paling cuma 40% lah. Tapi selebihnya tuh karena looks-nya dari makanan itu, kemudian baunya, apalah segala macem, terus mungkin teman makan, gitu, saya juga pengen. Jadi makanya makanan itu memanipulasi saya. Jadi makanan memanipulasi. Nah itu bener tuh, itu saya setuju banget, banyak banget tuh yang ceritanya sama seperti itu gitu, bahwa atau kita yang memanipulasi dengan makanan atau orang memanipulasi kita dengan makanan, bener nggak Bu? Bener. Kalau kita yang memanipulasi makanan sih enggak, kayaknya mereka yang memanipulasi saya. Makanan. Nah Gitu. itu dia. Tapi bener loh, teknologi pangan, mungkin bukan teknologi pangan ya, mungkin teknologi F&B kali ya. Itu kan mereka memanipulasi kita dengan makanan, bener nggak sih? Iya Saya betul. punya pasien, kalau nggak salah dulu, dia tuh salah satu yang ikut membuat campaign produk minuman yang apapun makanannya kalau minum, nah, pasti tahu kan? Dan dia waktu datang ke saya waktu itu sangat merasa berdosa dengan campaign itu. Dia bilang, saya udah mencuci banyak brain orang dengan campaign itu. Itu manipulasi ya, betul nggak? Jadi, Betul. nah buat teman-teman harus disadari nih bahwa kita sebetulnya nih sedang berperang hidup sehat tuh sebetulnya kita melawan hal yang besar loh.
Salah satunya adalah produk makanan, pabrik makanan, rumah makan. Maaf ya kalau ada yang punya kafe dan segala macam. Ini kita cerita real-real aja gitu kan. Jadi memang ada marketing yang memang memakai trik-trik psikologi supaya mereka bisa menggait customer-nya. Jadi kitanya juga yang harus mesti sadar bahwa ketika kita pengen sesuatu, makanya kan ada tips ketika jangan pernah belanja ketika lapar. Pernah dengar nggak itu? Ada penelitian. Karena ketika kita lapar, ibaratnya kita masuknya ke alam bawah sadar yang mungkin apa namanya surviving mode. Jadi kita salah satunya yang dicari adalah makan. Jadi hati-hati kalau misalnya tipsnya sih kalau dari saya, kalau masalah gini, kalau ke kafe agak makan aja sedikit, penuhin si physical hunger-nya dulu. Tapi dengan makanan yang kalorinya kosong atau minus. Apa sih yang kalorinya kosong atau minus? Biasanya itu sayur yang mungkin dikukus, direbus gitu kan. Kalau makan apel hijau dengan kulitnya, itu makanan yang agak sulit dicerna sehingga badan kita butuh kalori untuk mencerna. Itu tips and triknya. Pokoknya jangan terlalu lapar kalau kita mau pergi kemana. Gitu. Dan, nah kalian tahu tipsnya di rumah makan? Kalian nggak sih bahwa kalau di rumah makan, apalagi yang agak fancy ya, kalian akan dikasih karbohidrat dulu. Dan dikasih roti, dikasih apa appetizer, namanya juga appetizer ya. Jadi appetizer itu memang tujuannya supaya kalian setelah saat makanan itu datang dan setelah makan kalian masih lapar. Karena kalian akan dikasih makanan dengan karbohidrat tinggi supaya nanti ketika dia naik tinggi dia akan jatuh. Nah, pas jatuh itu kalian akan lapar banget. Di sini kalian akan minta tambah, bisa namanya minta dessert, bisa namanya apa. Itu yang harus kalian tahu dari tips and triksnya dari rumah makan. Satu lagi dong, siapa ya? Yang nomor 4, sharing siapa ya? Oh, udah ya, 4 balance udah. Pleaser udah. 5 udah hampir semua ya. Oke, kita next slide dulu. Waktunya masih ada. Next slide dulu. Oke. Nah, sebenarnya what's right diet for you? Next slide lagi ya, Bu. Oke. Oke, next-nya ya, Bu. Sebenarnya ketika kita bicara tentang diet yang gagal, ini siklusnya. Ini siklus pada umumnya. Kenapa pertanyaan pertama tadi adalah what do you say about how do you say about your body? Karena kebanyakan kita mau mulai diet karena ada target tertentu, misalnya mau kawinan, mau undangan, mau acara gitu kan. Mau apa, atau kita sakit, kita amit semoga enggak, atau kita nggak nyaman. Jadi ada suatu pencetus di mana, oh kita harus diet, kan? Oh kita harus berubah, kan? Harus turun berat lah, atau harus naik berat lah, segala macam. Akhirnya kita mulai membuat diet yang mungkin, oh mana cara paling cepat, cari paling gampang, paling happening, paling apa. Biasanya gitu refleksnya kan. Terus akhirnya kita membuat diri kita kelaparan karena mungkin dietnya nggak tepat gitu kan. Sementara mungkin beratnya bisa turun, bisa enggak. Terus kemudian kita akhirnya binge eating atau emotional eating. Akhirnya kita jadi marah sama diri sendiri, merasa bersalah. Akhirnya udah berhenti aja dietnya. And then gemuk lagi, and then siklusnya berulang lagi. Ini yang biasanya terjadi pada umumnya di kebanyakan orang. Dan ini kalian jangan salah ya. Kalau kalian diet seperti ini, yang jadi problem kan yo-yo diet nih, naik turun. Itu bukan berarti kalian tidak ada resiko di situ. Ketika kalian naik turun berat, ketika kalian naik berat badan, itu kan berarti ada penumpukan kalori berlebih, minimal kalori berlebih ya. Apalagi kalau kalian makannya makanan yang nggak sehat, berarti kan ada makanan-makanan lain yang faktor yang tidak sehatnya tertumpuk di badan. Ketika kalian memecah lemak pun itu ada inflamasi yang terjadi. Nah, itu juga merusak badan. Ya, jadi naik turun itu sebetulnya kalian akan menua lebih cepat. Belum lagi kulit yang terganggu gitu kan. Bisa stretch mark dan segala macam itu bisa terganggu. Next slide. Nah, oke, nanti yang di chat aku jawab ya nanti ya. Nah, ini aku pengen sharing sedikit di buku ini ada yang namanya body set point. Nah, ini agak menarik nih. Jadi badan itu selalu punya berat ideal buat dia. Idealnya dia tuh ada 2 faktor. Apakah dia ideal based on the mindset-nya atau ideal based on metabolisme badannya atau homeostasis badannya. Gitu ya. Jadi kayak misalnya gini lah misalnya ya.
Kalau kita dietnya salah, kayak zaman dulu, yang kita ngurangin makan, sampai nggak makan, sampai very, very low calorie diet, yang seharian cuma makan 500 kalori, 300 kalori, which is aku pernah, sampai pingsan-pingsan gitu kan. Nah itu kalau kita terus-menerus seperti itu, badan itu akan menyesuaikan diri. Kenapa? Karena basicnya badan itu tidak mau mati sebenarnya. Badan itu pengen bertahan hidup. Jadi kalau kita terus-terusan gembur dengan very low calorie diet, badan itu akan mulai melemahkan metabolismenya. Sehingga nanti makan apapun akan tetap berat kita akan stuck. Berat kita akan stuck. Nah, itu yang namanya body set point. Atau juga gini, pernah lihat ikan buntel yang kalau ikan buntel ya bener ya, yang kalau dia kena bahaya itu dia menggemuk, nah gitu. Itu sebenarnya teori adrenal. Kita pun seperti itu. Lemak itu buat badan tuh adalah energi, cadangan energi, devisa negara. Kita tuh kalau mau bongkar lemak itu sebetulnya buat badan tuh gimana ya, kayak ngebuka deposito gitu loh. Harap-harap cemas ini bener nggak sih, perlu nggak sih dilakukan. Makanya ketika energi pertama yaitu cadangan glukosa dalam darah itu habis di badan, cenderung kita tuh akan lapar banget. Nah, ada waktu jeda antara kita membuka kalori glukosa itu di dalam badan yang bisa disimpan di otot ke membuka cadangan lemak. Ini biasanya yang biasanya lapar banget nih. Makanya biasanya kalau saya menerapkan adalah teorinya kita kalau mau bakar lemak secara pasif adalah intermittent fasting. 12 jam dulu minimal itu adalah untuk membakar seluruh kalori yang seluruh energi yang tersimpan bentuk glukosa di badan kita. Nah, biasanya nanti setelah di atas 12 jam itu baru dia mulai perlahan-lahan membuka lemak. Kalau kita punya metabolisme yang masih fleksibel. Kadang-kadang enggak nih karena kita sudah tua, kebiasaannya buruk, nggak pernah olahraga. Nah, jadi ada masa-masa di mana kita tuh kalau orang Sunda bilangnya salatri gitu. Kayak lapar, yang sampai pusing, sampai apa, gula darahnya drop. Nah, ini biasanya bisa di-manage dengan kita makan makanan dalam seharian itu bukan makanan yang menaikkan gula darah tinggi. Jadi gula darahnya lebih cenderung stabil. Apa itu? Biasanya yang mengandung protein tinggi, sayur, itu biasanya cenderung aman. Buah pun masih ada gulanya, ya. Apalagi karbo. Nah, kombinasi-kombinasi itu yang penting. Jadi biasanya aku suka mengajarkan makanan pertama, buka puasa, breakfast kan namanya juga. Itu kalau bisa minim banget karbonya. Paksain, latih badan kita untuk mulai mencerna dari makanan yang lebih low karbo. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang makanan, memang makanan yang semakin tidak terlalu banyak diolah itu adalah makanan yang baik. Jadi makanan yang, saya contoh gini, kita bicara nasi aja ya. Kalau kita bicara yang standarnya, bubur itu jauh glycemic indexnya lebih tinggi daripada nasi yang dimasak biasa. Nasi dingin lebih bagus secara glycemic index ya, maksudnya secara menaikkan kadar gulanya daripada nasi yang terus-terusan dipanaskan. Makanya sekarang ada teori yang nasi beku atau ketika nasi dimasukkan coconut oil pas waktu dimasak itu sebenarnya targetnya adalah untuk meng-slowkan atau melowkan si kenaikan gula darah. Atau kalau misalnya kalian memang nggak punya pilihan, kalian bisa nih habis makan jalan pelan aja 30 menit itu bisa menstabilkan gula darah. Ya, nanti banyaklah tips-tipsnya ada di buku ini, ada di IG saya, boleh dilihat. Oke. Terus, sebentar saya sambil lihat. Pijit telinga itu ada di IG aku, tuh sebenarnya itu titik akupuntur. Itu bisa banget untuk mengurangi nafsu makan. Terus, hipnodiet. Nah, ini sebetulnya menarik, saya juga pakai hipnodiet, tapi kalau saya, biasanya yang dirilis adalah yang dari pertanyaan, apa yang kita lihat dari badan kita, apa hubungan kita dengan makanan, gitu. Jadi kalau saya lebih senangnya hipnonya lebih ngelepasin mindset yang membuat kita jadi tidak bisa ngatur makan, atau jadi makan berlebihan, atau jadi gemuk. Kalau saya sih biasanya hipnonya masuknya ke situ. Jus, hati-hati karena jus itu kadang-kadang hanya memisahkan si gulanya aja. Jadi kalau kalian mau, saya sih lebih suka blender ringan aja karena kita masih butuh seratnya. Oke, next. Nah, kalau kita bicara tentang diet, karena temanya diet dan fat loss ya, memang biasanya kalori orang tuh pakai piramid seperti ini, ya. Jadi kalau kita bicara tentang weight loss itu nggak bisa cuman kalori defisit. Memang awalnya dari situ, tapi kita juga mesti merhatiin protein kita apa, kita olahraga apa enggak, tidur kita cukup apa enggak, kardio kita juga cukup, plus stress management yang penting. Jadi ketika kita bicara tentang spesifik
masalah slimming, masalah berat badan, itu adalah seluruh gaya hidup yang harus kita rubah. Nggak bisa kita cuman, pokoknya saya nggak makan. Atau zaman dulu kan banyak tuh, pokoknya yang penting saya makannya sekian kalori. Mau makanan saya seharian cuman bakso, yang penting kalorinya itu. Nah, itu hanya berlaku nanti untuk sesaat. Kalian kalau tipe makannya seperti itu, someday akan mengganggu metabolisme yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi akhirnya metabolismenya kacau, malah nanti akan jauh makin gemuk atau malah jatuhnya sakit. Next slide. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. What can I do to achieve my ideal body? Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya banyak dari kita ini yang sudah ada gambaran, ada tahu gitu kan. Sebenarnya tipe diet apa sih yang cocok untuk kita gitu kan. Tapi gimana cara kita bisa mengachieve itu. Nah, hari ini saya pengen pakai kartu tertutup, main-main dikit sama feeling dan alam bawah sadar, kira-kira gitu ya pesannya untuk hari ini, pesan penutupnya untuk hari ini. Gimana sih cara supaya kita bisa lebih mengachieve ideal body kita gitu. Nah, boleh teman-teman pilih, tolong ditulisin ya di sini, di sebelah biar semuanya tahu mau feelingnya mau pilih kartu mana nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener ya kalau di sini kan. Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau sharing? Oke. Oke. Mungkin udah kali ya. Ada lagi yang mau sharing? Sudah memilihkah semua? Iya. Ini dia. Coba dilihat. Tadi. Oke, jadi ada yang mau sharing kah dari kartu yang diambil? Mungkin yang paling pertama jawab, atau yang paling terakhir jawab, Bu Emma? Memilih kartu nomor 5, gimana tuh? Ternyata keluarnya adalah gambar itu dan tulisannya adalah once. Mungkin Ibu Emma mau sharing? Iya dok, selamat malam. Malam, Bu. Iya, saya suka aja sama nomor 5. Terus gimana setelah kartunya keluar gimana, Bu? Iya, di luar ekspektasi ternyata gambarnya kayak gitu ya. Apa tuh Bu Itu yang Ibu lihat? mengartikan apa sih dok? Penasaran deh. Gak apa-apa, menurut Ibu gimana? Ntar jadi pengertian saya dong kalau saya lihat, Bu. Itu kira-kira orang itu apa, Bu? Gambar apa, Bu, kira-kira, Bu? Demen bergerak gitu kayaknya ya kan, nari-nari gitu kan, gerak ya dok ya. Apalagi Bu yang lebih menarik dari gambar itu? Kan itu bukan hanya nari, Bu, kayaknya. Sama kayak saya kan demen bergerak gitu kan dok. Jadi alhamdulillah sih badannya jadi kecil gitu kan. Jadi apa namanya, jauh lah dari kata gemuk. Kalaupun gemuk sih sedikit ya, karena mungkin udah ibu-ibu ya dok ya gitu. Nah itu kan Ibu lihat itu orangnya naik apa sih, Bu? Kira-kira? Bisa digedein nggak sama Ibu ya? Kayak apa sih? Iya, digedein. Itu kayak berdiri di itu ya dok ya, di ujung kaki gitu ya dok. Itu sebetulnya dia kayak lagi kayak lagi tumpuk-tumpuk gitu ya dok ya. Ya itu lagi menaiki sesuatu, Bu, kalau Ibu lihat. Iya, main kipas ya. Kakinya, Bu? Kakinya bertumpu di ujung itu ya, ujung kaki gitu, di apa? Di kayak di jempol gitu ya dirinya ya. Kalau saya itu keseimbangan kan dok ya? Nah, itu dia, Bu. Keseimbangan kan ya? Oh, berarti saya milihnya yang seimbang-seimbang ya dok? Kan sebenarnya memang questionnya adalah kan what is relevant diet for you kan, Bu. Nah, jadi Bu milih juga kartu itu gitu kan.
Oh iya iya. Apa Oke, lagi? makasih ya dok. Sama-sama. Ibu Triana juga sama ya, sama Pak Bayu juga. Ada Bu Sesanti Putri tuh, Dok, yang Oh udah. iya, boleh sharing? Iya dokter, suara saya terdengar. Halo, suara saya terdengar dok? Kedengar. Oh ya, ya saya mengenai nomor 2 tentang Mm-mm, komitmen. Jadi di situ saya nangkepnya memang seperti komitmen saya. mm-mm, Saya sebenarnya sih menjalankan diet step loss kan sudah 2 tahun itu. Terus mm-mm, sekarang lagi bulking karena memang sudah ada program dari dokter karena kan sudah bagus ya mencapai keseimbangan sebelah kiri tinggal sebelah kanan. Jadi memang mm-mm, komitmen saya ya mengejar ketertinggalan saya terus nyayangi diri saya sendiri itu aja sih dok. mm. Sesuai ya Bu ya? Iya sesuai Oke, terima kasih Bu. sama. Ada lagi yang mau sharing Pak Ayuda kali Pak? Atau Bu Sulis? Atau Bu Arini? Aku boleh deh, dok, Sip. sharing. Nah, boleh dong Bu. Em, jadi tadi milihnya kartu nomor 3 ya, Precision. Mm-mm, mm-mm, Eh, barangkali apa ya, mungkin kalau aku memang sebenarnya tidak merasa punya problem banget gitu ya, tapi memang setelah COVID kemarin itu, berat badanku naik cukup banyak. mm, Eh, antara ini jangan-jangan, kan saya kan sempat kena COVID nih gitu, mm. sempat berapa ya, sempat yang sebenarnya nggak berat gitu, cuman memang isolasinya 5 minggu karena nggak sembuh-sembuh gitu, nggak segera Oh gitu. negatif gitu. Oh, nggak segera negatif. Jadi Oke. eh, mungkin disitulah mulai craving. Terus begitu masuk kantor lagi, begitu kita offline lagi di kantor, rapat makin banyak, memang ternyata agak susah gitu untuk Mm, gimana ya, social eh ya makan tuh jadi bagian dari kita social life kan, ngobrol sama mm, temen gitu ya, rapat mm, segala macam gitu. Kalau aku sih merasa problemku lebih banyak di situ, walaupun aku punya darah tinggi gitu ya. So far mm, sih kalau lain-lain aman, cuman darah tinggiku terkontrol dan mungkin kalau ditanya niatnya apa sih kalau pengen diet gitu, mm, mm, ya lebih ke nurunin berat badan supaya bisa lebih enteng lah gitu, mm, mm, mm. ya lebih enteng gitu. Oke. Tinggiku 166, berat 74. Agak besar mungkin Oke. ya. Nah, tapi tadi aku milihnya dapetnya yang precision Hmm. gitu. Mm, Nggak tahu aku memaknai gambar itu apakah memang ibaratnya udah harus lebih presisi ya mengukur jumlah kalori yang masuk, jumlah makanan yang masuk gitu. Karena kalau kalau tadi ditanya apa sih hubungan makanan sama aku lebih ke mm, pleasure sih. Walaupun bukan mm, berarti aku craving gitu untuk makan, tapi mm, masih milih. Cuman oke, mm. aku moodku lagi gini, aku pengen makan ini, tapi gimana ya caranya supaya tetap makan sehat, tapi itu tetap terpenuhi pleasure-nya. Nanti bisa dinegosiasikan kayaknya Bu. Tapi Itu terus terang ya sih. Bu ya, saya kalau ke pasien apalagi yang pleasure ke makanan, biasanya saya challenge itu adalah mencari pleasure lain Hmm. gitu. Karena mungkin kan kalau makanan itu kan dianggap paling mudah ya Bu ya. Tapi sebetulnya masih banyak cara lain sih membuat pleasure itu. Memang problemnya biasanya tidak semudah untuk kita dengan makanan. Iya, iya. Challenge-nya sih itu, tapi sebenarnya masih bisa sih Bu. Gitu. Yang sih. Mm. Baik, baik, dok. Terima Oke, kasih, dok. sama-sama Bu. Ada lagi kah yang mau sharing? Oh, komitmen, guys. Oke. Bingung karena ibu yang milih, Bu. Kalau saya ketika dengan kartu tertutup memilih, saya selalu bilangnya ke pasien atau klien saya adalah itu badan kita yang milih. Karena badan kita tuh sebetulnya nggak bisa bohong, Bu. Kalau badan itu
justru dia lebih jujur apa adanya gitu. Jadi kan saya kalau di point of view saya lebih senang milih kartu tertutup semua daripada yang saya lihat. Karena hasilnya biasanya suka lebih pas. Gitu. Pleasure lain macam-macam. Pleasure lain tuh bisa gini. Kalau saya suka combine dengan love language. Kalau saya, kita tahu dulu love language kita apa. Kita bisa tahu love language dari kuis ya. Kuisnya saya lupa siapa sih penemu love language itu bukunya. Kalau ada yang ingat boleh share ya. Atau di program yang suka saya pakai di Fingerprint tuh ada juga love language kita apa. Nah itu biasanya saya dari situ pleasure kita. Kebetulan love language saya itu adalah quality time. Sama satu lagi apa ya? Saya lupa. Quality time sama touch kalau nggak salah. Jadi kalau buat saya pleasure lain ya, ya itu. Misalnya saya ngabisin waktu dengan orang terdekat saya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya lagi ada emosi-emosi, saya cari waktu. Oh ya, Gary Chapman betul. Terima kasih, Bu. Nah, jadi saya biasanya cari pleasure yang berhubungan dengan love language saya karena biasanya lebih kena. Kan itu kan tentang kebahagiaan juga ya gitu kan. Hati-hati pleasure yang dopamin. Kalau misalnya memang dicarinya adalah pleasure yang dopamin, itu biasanya saya lebih ke cari excitement dari achievement gitu. Karena yang dikejarkan dopamin. Dopamin kan hormon reward ya. Jadi rewardnya saya challenge mungkin di kerjaan, mungkin di olahraga, misalnya, kebetulan kan saya senang golf gitu ya, misalnya hari ini misalnya saya mukulnya apa sih namanya bolanya lebih bagus lah misalnya atau apa gitu. Atau boleh juga gift kita juga boleh. Misalnya kalau misalnya mau barang, kalau barangnya cukup mahal, apakah kita nabung? Jadi kita nanti ya, pencapaian ketika kita udah beli sesuatu gitu. Jadi tergantung sih memang terus terang ini harus dicoba sih. Jadi kemampuan kita untuk mengeksplor ini yang mungkin perlu dilatih karena selama ini kan kita cari cara cepat aja dan kebanyakan cara cepat tuh makan. Jadi coba kita ekspor ke hal-hal lain. Apakah ada yang senang berkebun, yang senang menjahit, ada yang senang mengajar, ada yang senang olahraga, ada yang senang apa. Silakan feel free gitu. Dan anggap aja ini seperti kita membentuk neuroplasticity kita yang baru. Karena setiap kita belajar sesuatu yang baru, berarti kan kita ngebentuk sinaps-sinaps di otak itu yang baru. Nah, itu yang bisa membuat kita bisa awet muda, gitu kan. Bisa lebih fokus, nggak gampang lupa, dan segala macam. Gitu kira-kira. Ada yang mau sharing lagi? Atau ada yang mau bertanya? Feel free. Pertanyaannya ada beberapa, Dr. Yulti. Apakah tadi sudah sempat dijawab? Sebentar ya. Love language, point of view, komit tadi udah ya ini. Kayaknya udah sih. Yang belum apa ya? Pijit telinga bisa mengurangi nafsu makan, udah kan? Udah, Bu. Saya jawab ada di IG saya tuh ada. Itu memang titik akupuntur, Bu. Sebetulnya ada beberapa titik lagi, tapi terus terang buat saya memang paling enak titik di telinga ini. Sebenarnya kita bisa titik yang di atas ini juga. Terus ada di siku. Kalau di siku, kalau kita lipat, ini kan ada garis yang di ujung, itu juga bisa. Tapi terus terang buat saya sih paling enak di sini. Kalau untuk nahan nafsu makan. Atau kalau di buku ini ada, saya pakai 4D. Jadi distract dulu. Kalau kita lapar, kita pengen apa? Kita delay dulu, kita distract, kita drink, terus kita decide. Karena kebanyakan itu kan impulsif ya. Hanya keinginan impulsif. Jadi 5 detik pertama sebenarnya kalau kita alihkan itu biasanya bisa lah kita nggak terlalu pengen makan itu. Atau kita explore kenapa sih kita harus makan itu gitu kan. What is that food means to us juga bisa. Jadi kita explore udah dapat bisa kita lihat. Gitu. Premenopause hormon berpengaruh sama metabolisme terus terang berpengaruh, tapi bukan akhir dari segalanya. Means kita harus bekerja lebih keras aja. Jadi untuk orang-orang ibu-ibu yang sudah mau ke menopause, ya berarti kan kita mesti lebih menjaga keseimbangan berat badan kita, terus kita mesti stress management lebih, pola makan apa yang lebih dimakan, itu jadi kita mesti lebih precise ya tadi, yang bisa juga gitu. Menjawabkah, Bu Ade? Terima kasih, dokter. Ya. Anti-aging, facial massage kalau konsisten bisa. Oh iya bisa. Sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang massage, jadi gini, penuaan itu kan terjadi sebetulnya ketika otot kita bekerja terlalu keras dan tidak rilis.
Jadi sebetulnya massage itu membantu untuk merilis stres. Makanya kan sekarang banyak kayak face yoga gitu ya, massage limfatik, itu kan sebetulnya adalah merilis hal-hal yang ter-build up lama. Dan bahkan kerutan juga bisa menghilang kalau kita berkurang lah ya, bukan menghilang ya. Kalau kita rutin gitu, rutin untuk memanipulasi si tubuh kita ini gitu kan. Karena dengan massage itu kan sebenarnya kita memperbaiki sirkulasi dan segala macam. Tambah kalau kita makannya sehat. Guasha, iya bisa pakai guasha, ada yang bisa pakai kayak kristal gitu juga saya pernah tuh cobain. Atau kalau di medisi kita biasanya pakai kayak apa namanya? RF gitu ya, pakai light therapy itu juga bisa. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Atau ada yang mau sharing lagi? Atau mungkin dikerucutin kali ya dok ya, setelah dapat Boleh? di-expand ya tadi bagaimana melihat tubuh kita, lalu kemudian juga bagaimana kita melihat makanan, arti makanan ya buat diri kita, dan lalu kemudian setelah dari proses itu kita dapat apa nih, insight apa nih? Boleh sambil next slide-nya, Bu. Jadi, nah, akhirnya mungkin sama kayak waktu saya buku ini kan, kita fokus gitu kan, dari apa yang sudah kita dapat di sini gitu kan, dari proses-proses ini, kita coba fokusin apa sih yang sudah kita, meaning-nya yang kita dapat dari semua proses ini, dan akhirnya kita membuat plan, misalnya kita mengekspres apa sih yang kita dapat, apa yang bisa kita mulai lakukan perubahan di diri kita gitu kan, uh, hari ini apa, next 24 jam apa, minggu apa, tahun apa. Terus terang saya juga waktu itu nulis aja dulu gitu kan, nulis plan, terus lupa, terus terang. Tapi somehow it coming gitu. Kalau saya sih ngerasanya gitu dan setiap dia datang kita mesti memilih sih. Jadi kadang-kadang um, apa ya? Kalau saya ngelihatnya universe itu memberikan apa yang kita minta, tapi kita juga harus ada action. Jadi um, mungkin pergulatannya akan di situ ya ketika pilihan itu datang apa yang mau kita pilih gitu. Jadi jangan lupa mungkin juga bisa ditambahkan goals-nya apa gitu kan. Goals-nya bisa hidup lebih sehat, baju ini muat, tampak lebih cantik, lebih slim, lebih ganteng. Apapun itu boleh, nggak ada yang salah kok. Selama motivasi itu baik, positif, menurut saya sih silahkan aja dilakukan. Next slide. Nah, nanti boleh di-sharing ya. Boleh di-sharing di grup atau di gimana, fokusnya, dunia apa. Kita lihat coba, maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak bisa bikin target the next 1 hour, dan next 1 day, 1 week, 1 years gitu ya. Nanti disimpan, dilihat. Kayak saya kemarin terkagum-kagum juga, oh ternyata kejadian ya gitu kan. Gitu. Next slide-nya. Oke, jadi boleh nanti teman-teman kalau yang mau buku saya nanti linknya dibagiin, ada di link untuk buku fisiknya, ada mana PDF-nya, silahkan mau sharing-sharing, mau buat sendiri juga boleh. Mungkin dari saya, kalau nggak ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan? Sorry, masih ada waktukah kita? Karena diet itu something yang personal banget sih sebenarnya kalau saya rasain. Mungkin kita bisa bersama-sama diet, tapi tipe diet dan jenisnya dan clearing dari masalah-masalah kita itu very personal. So be authentic. Ini saya kartu yang saya pilihin. Meskipun kita sama-sama lagi berdiet gitu kan, be authentic. Apa yang pas dengan dirimu, apa yang kalian dapat hari ini, apalagi kalau yang sudah ikut point of view mungkin bisa eksplor lebih ya dengan tools kalian sendiri, silakan. Kalian berhak kok untuk hidup lebih sehat, hidup lebih bahagia, tampak juga lebih cakep gitu kan, lebih pede dengan dirinya. Itu sebetulnya suatu gift lah yang bisa kita create untuk diri kita sendiri. Gitu, mungkin sekian dari saya dulu. Dan di kolom chat Bapak Ibu sudah saya drop ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin memiliki bukunya Dr. Yovie, boleh cek di e-books-nya Gramedia. Di sana sudah ada linknya. Dan juga di Tokopedia. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cus ke sana gitu ya, segera pesan gitu ya untuk mendapatkan. Jadi bisa tahu lebih detail ya dok ya dari buku-buku dan segala macam gitu. Ya. Nah,
buat Bapak Ibu yang tadi juga setelah berproses dengan menggunakan tools Points of View, terus ngerasa kok bisa tepat sih gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum bergabung di membernya Tribe, Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami. Ini mohon maaf saya close kamera karena tadi dibuka kok nggak bisa lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami untuk tahu lebih jauh tentang gimana sih belajarnya tools ini gitu ya. Karena tools Points of View itu tidak hanya digunakan khusus untuk diet gitu ya, tapi bisa digunakan dengan berbagai topik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kepingin belajar lebih lanjut tentang tools coaching ini, bisa hubungi tim kami. Nah, boleh di-share kalau mau menghubungi tim dari Points of View Indonesia, harus menghubungi ke siapa? Lalu kemudian buat teman-teman yang tadi juga melihat bahwa Dr. Yofi akhirnya merealisasikan dari wishlist-nya ini, membuat apa yang menjadi impiannya jadi kenyataan gitu ya. Dan teman-teman yang ingin juga punya bisa mewujudkan impiannya, bisa seperti Dr. Yofi juga bisa ikutan di level 2 gitu. Sehingga teman-teman tahu nih gimana rasanya akhirnya apa yang jadi impian bahkan 7-8 tahun yang lalu akhirnya bisa terrealisasikan saat ini. Oke. Oke, anyway, terima kasih banyak Dr. Yofi untuk sharing-sharingnya gitu ya. Ini bermanfaat banget. Justru masih icip-icip ini yang bikin penasaran, dokter. Jadi kayaknya kepingin tahu lebih banyak ya. Satu, first step-nya mungkin dari buku, lalu selanjutnya nanti mungkin bisa langsung ke kliniknya Dr. Yofi untuk didampingi. Gitu. Boleh. Nah, by the way, Dr. Yofi mendampingi nggak sih teman-teman kalau misalnya ada yang mau diet dan segala macam? Iya, ada. Saya ada program sendiri untuk slimming, diet, even mental health juga ada. Jadi wellness, anti aging gitu. Jadi biasanya sih nanti kita lihat lah. Kita bisa ada pemeriksaan dulu, mau apa gitu. Nanti Oke. difasilitasi biasanya nanti sama kita. Oke, berarti nanti juga bisa dilihat gitu ya, yang mana dulu nih yang mau didahulukan gitu ya, karena punya banyak masalah nih dok gitu ya, yang mana duluan gitu ya, yang mau Iya, diselesaikan. kadang-kadang nanti kita dapat efek domino kok. Jadi misalnya kita nggak misalnya masalahnya banyak nih, tapi biasanya nanti kita dari basicnya apa, nanti biasanya kita dapat efek domino juga. Oke. Oke, menarik nih. Oke, dan selanjutnya teman-teman, seperti yang tadi saya di awal sampaikan bahwa kita akan ada sesi belajar yang lainnya. Nah, untuk hari Kamis besok akan ada sesi belajar kreatif coaching framework untuk korporasi, langsung difasilitasi oleh Bu Amelia Hirawan. Tapi untuk yang bagian ini khusus untuk member dari Points of View Indonesia. Nah, kalau teman-teman yang belum bergabung, jadi silahkan aja ya untuk menghubungi kami sehingga teman-teman bisa belajar lebih lanjut dan mendapatkan pengalaman belajar gratis seumur hidup gitu ya, karena akan ada sesi-sesi belajar bersama. Nah, di sini ada upcoming event-nya. Kita akan belajar apa? Tanggal 6 ada belajar tentang peta visual, ini secara online, lalu 7 dan 8. Nah, teman-teman yang mau lanjut ke level 2, buruan masih punya waktu nih, tanggal 7 dan 8. Lalu kemudian tanggal 8, jam 9 sampai jam 12, visual coaching workshop. Lalu kemudian tanggal 15 ada level 1 Hello Points Workshop, dan tanggal 20 ada Building Culture of Dialogue, ada webinar tentang speak up. Nah, segera aja catat teman-teman jadwalnya ini sehingga kita bisa terkoneksi lagi dan kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi online maupun offline. Oke. Nah, baik teman-teman, itu tadi sharingnya dari Dr. Yofi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan membuat teman-teman akhirnya mengambil satu langkah ya, besok mau ngapain nih gitu ya, karena udah tahu apa yang mesti dikejar gitu ya. Yang pasti mungkin kayaknya dalam waktu 1 kali 24 jam itu pesan bukunya Dr. Yofi dulu gitu ya. Itu yang paling gampang dilakukan. Oke, so sebelum berakhir kita mungkin foto dulu ya. Ellen boleh memandu gitu ya untuk teman-teman bisa open cam semua, lalu kemudian akan di foto oleh Ellen terlebih dahulu. Oke. Boleh Bapak Ibu kita open cam sebentar, yang mungkin rambutnya masih belum rapi, dirapikan coba-coba. Rapikan. Oke, saya capture ya fotonya. Pasang muka apa ya? Muka happy deh, muka happy. Ya. Karena memulai hidup sehat.
Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Saya capture yang kedua. 1, 2, 3. Asik. Oke. Kak Amru kayaknya happy banget nih ya ekspresinya. Oke, oke. Sip. Sudah masuk semua. Istri suka Mulai. iseng memang. Terima kasih Dokter Yofi. Iya, sama-sama. Terima kasih Dokter Teman-teman Yofi. semuanya. Terima kasih Selamat Dr. Thank you Yofi. semua Terima ya. kasih Mbak Mariati, makasih Ellen. Selamat malam. Oke, selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya, Sampai ketemu di izin laporan live. yang lain ya. Ya, izin live. Salam sehat selalu. Malam. Bu Bianti, terima kasih.